Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 20 sampai 25. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق Allahul Azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari ayat ini ya gitu. Jadi pertama adalah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ini kayaknya terus ada makna globalnya, yaitu Allah mengingatkan kepada makhluknya atas segala limpahan nikmat yang diberikan atas mereka dunia dan akhirat itu. Jadi Allah itu ingin mengingatkan kepada kita sebagai manusia bahwa Allah itu udah melimpahkan nikmat yang banyak atas dunia dan akhirat, yaitu dengan ditundukkannya apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia, untuk keuntungan manusia. Jadi langit yang ada di langit dan di bumi itu selalu mendukung apa yang dilakukan manusia selama itu untuk kebaikan. Jadi sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi itu ada keterlibatannya dalam apa yang kita lakukan itu untuk mencari keuntungan dalam rezeki. Allah juga memberikan petunjuk dengan diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab-kitab sebagai pedoman agar tidak adanya keraguan terhadap apa yang Allah ciptakan dan perintahkan. Namun dengan semua itu, tidak semua manusia beriman. Kebanyakan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, padahal apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka berada di jalan kesesatan. Jadi kebanyakan ya manusia itu nggak menggunakan akal yang benar-benar sehatnya gitu. Mereka selalu mengikuti yang terdahulu, padahal nggak semua yang dilakukan oleh nenek moyang itu suatu kebenaran gitu. Seperti kaum-kaum yang sebelumnya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak kaum-kaum sebelumnya itu yang justru melakukan sebuah kesesatan. Nah, manusia kebanyakan mengikuti sebuah mayoritas itu yang sebenarnya mayoritas pun tidak menjamin kebenarannya gitu, tidak menjamin itu berasal dari Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian makna global ayat 22 sampai 25 dijelaskan dalam dalil tersebut ditegakkan hujah kepada orang-orang musyrik dalam ibadah dan penyembahan mereka kepada selain Allah dan sikap taklid mereka terhadap nenek moyang mereka dalam kesyirikan, kejelekan dan kerusakan gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang musyrik itu ya pasti menyembahnya kepada yang lain, namanya juga musyrik ya. Terus mereka itu taklid gitu, taklid buta. Jadi mereka nggak tahu sumber-sumbernya, namun mereka mengikuti begitu saja tanpa mengetahui itu benar atau salah gitu. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka kepada kebaikan dengan keselamatan.
Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya yaitu jiwa dan raganya kepada Allah, menyembahnya dengan penuh kerendahan dan tawadu, dan tunduk terhadap perintah dan larangannya, dan sedang dia orang yang berbuat kebaikan, yakni selalu berbuat baik dalam beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti cara Rasulullah dalam beribadah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh dan kuat, yang dia tidak merasa takut gitu, tidak merasa takut terputus talinya gitu. Firman Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Allah memberitahukan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Dialah yang memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu setiap hamba harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah, karena semuanya pasti kembali kepadanya, dan dia adalah Allah yang memberikan keputusan bagi hamba-hambanya. Ya, jadi segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada Allah. Enggak, karena semuanya itu milik Allah gitu. Kita pun raga kita pun itu milik Allah, bukan tercipta begitu saja, tapi itu sudah Allah yang menghendaki. Nah, sepatutnya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah mengembalikan segalanya kepada Allah gitu. Jangan kita genggam erat-erat, tapi jangan terlalu erat untuk menggenggam keduniaan, tapi eratnya itu dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak akan merasa ragu akan terputusnya tali Allah tersebut gitu. Kemudian tafsirnya ya. Nah, analisis surat Luqman ayat 20 sampai 25. Ayat 20 sampai 21. Allah mengingatkan dan memperingati akan nikmat-nikmat Allah kepada manusia, memberi peringatan kepada orang musyrik yang dibutakan dengan kebodohannya gitu. Dan jangan taklid dalam beribadah, jangan hanya mengikuti tanpa mengetahui sumbernya gitu. Kemudian ayat 22 menerangkan mengenai muslim yang beriman. Setiap perkataannya dibarengi dengan perbuatan yang baik, menjelaskan juga mengenai ihsan gitu. Kemudian ayat 23 menerangkan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Akan ada balasan yang sesuai dengan yang dikerjakan gitu. Jadi ya kita ini semua diperhatikan oleh Allah gitu. Jadi gak ada satupun sekecil biji zarah pun yang tidak terlihat oleh Allah. Bahkan yang terlintas dalam hati pun Allah itu tahu gitu, dan akan ada balasan apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan sesuatu yang baik, pasti balasannya itu baik, pahala yang besar. Tapi kalau kita mengerjakan suatu keburukan, pasti ya imbalannya suatu keburukan juga. Dan baiknya Allah itu, Allah nggak menunjukkan balasannya secara langsung. Misalkan kalau kita berbuat keburukan, mengandaikan misalkan kita mendapat dosa, nah dosa itu dalam bentuk jerawat. Bayangkan seberapa banyaknya jerawat yang ada dalam tubuh, yang ada dalam diri kita, dalam muka gitu. Wah, nggak kebayang kan. Terus ayat 24 itu Allah membiarkan mereka bersenang-senang, sedangkan sudah ada azab yang menanti mereka akibat perbuatan mereka. Ya sama seperti ya mereka dibiarkan gitu. Mereka dibiarkan begitu saja menikmati. Ya Allah memberikan kenikmatan lah dulu kepada mereka orang-orang musyrik itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik itu ada sebuah azab yang menanti mereka gitu. Kemudian ayat 25 menyatakan kebodohan dan kefanatikan orang musyrik terhadap agama nenek moyang mereka. Nah, di sini Allah menyatakan kebodohan dan kefanatikan orang musyrik, bahwa mereka itu taklid. Mereka hanya mengikuti agama nenek moyang mereka. Mereka ya tersesat dalam kebodohannya lah gitu. Nggak mengikuti Allah, tapi mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka yang sudah jelas-jelas sesat gitu. Kemudian siapapun tidak akan dapat memberi syafaat kecuali atas izin dan ridho Allah gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Misalkan ya kalau Allah berkehendak lah gitu untuk memberikan syafaatnya, baru kita bisa mendapatkan syafaat. Tapi sebenarnya kita nggak punya hak untuk memberi syafaat kecuali atas izin Allah gitu. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan analisis ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa
Quran surah Luqman mengandung nilai-nilai akidah. Nah, nilai tersebut yang ini keyakinan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tidak luput dari pengawasan Allah gitu. Sebagai manusia berpikir bahwa dunia adalah tempat untuk mereka bersenang-senang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang lalai. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa dunia ini tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk mencari keridhaan Allah. Nah, makanya mereka malah bersenang-senang. Banyak dari kita malah terlarut-larut dalam kesenangan yang semu. Mungkin boleh bersenang-senang, tapi jangan lalai gitu, jangan lalai terhadap kesenang-senangan. Kita harus ingat bahwa di dunia ini kita tujuannya untuk mencari ridho Allah gitu. Terus setiap segala perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Entah itu kalau kita berbuat baik pasti balasannya itu baik, kalau kita berbuat buruk ya pasti balasannya juga buruk gitu. Nah, baiknya Allah, setiap balasan baik itu berlipat-lipat lebih banyak balasannya. Tapi ketika kita berbuat suatu keburukan, hanya setimpal dengan keburukan tersebut. Nah, itulah maha besarnya Allah, maha penyayangnya Allah. Allah tuh sayang kepada kita. Ketika kita berbuat baik, imbalannya itu berkali-kali lipat pahalanya gitu dari kadar kebaikan kita. Tapi ketika kita berbuat buruk ya hanya setimpal dengan apa yang kita buat tersebut, apa dosa yang kita perbuat tersebut gitu. Wah, Masya Allah ya, sangat baiknya Allah. Mungkin segitu saja dulu pembahasannya karena sudah cukup lama, udah 11 menit ya, takut kepanjangan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.